Sali ini masih muda, 25-an ya? 25 mau 26. 25. Basic keluarga tidak ada pengusaha ya? Tidak ada. Nah, tapi sekarang punya usaha sendiri sampai punya karyawan 80-an ya? Iya, segitu. Gambaran apa ya? Perputaran uangnya gitu. Nyampe berapa? Per hari mungkin atau per bulan? Apa? Ya, masih dianggap puluhan lah. Per apa gitu? Hari atau bulan? Per hari. Per hari puluhan? Ya, per hari. Cik, per hari puluhan juta guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Hari ini spesial banget karena kita ngegerebek kantornya Zani Advertise ya. Ya, di Zani Advertise. Jadi Zani Advertise itu usaha online punyanya Mas Ali yang ada di sebelah saya. Nanti saya perkenalkan. Mas Ali ini masih muda, 25-an ya? 25 mau 26. 25. Basic keluarga tidak ada pengusaha ya? Tidak ada. Nah, tapi sekarang punya usaha sendiri sampai punya karyawan 80-an ya? Iya, segituan. Sehat Mas Ali? Alhamdulillah. Oke. Mas Ali mungkin sebelum masuk ke tadi ya, cerita usaha. Mas Ali itu sebenarnya aslinya dari mana sih gitu? Terus dulunya tuh gimana sebelum tiba-tiba masuk usaha gitu? Langsung jawab aja nih. Gak apa-apa, langsung aja. Saya Sambil asli minum. dari Haur Kuning, Haur Kuning. desa Haur Kuning. Nah, sebelum terjun di online, saya sebagai karyawan, anak rantau. Anak rantau. Anak rantau yang dari lulus SMK, saya sekolah di SMK 3 Kuningan. SMK 3 SMK 3 Kuningan, Gunung Keling ya? Gunung Keling. Nah, lulus 2014, saya langsung ngerantau ke Jakarta tuh. Ngerantau ke Jakarta, kerja sambil ya kuliah juga di sana. 2018 saya memutuskan untuk resign dari kerjaan saya dan coba belajar digital marketing. Nah, sekilas itu sih trigger yang membuat saya terjun di dunia online, yaitu 2018. 2018. Tapi dulu pas kerja emang ada ada irisan ke dunia digital juga atau ke dunia usaha misalkan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena mungkin pada saat itu saya bosan aja di dunia kerja gitu. Hampir 5 tahunan berarti. Kalau dari 2014 ke 2018 itu kurang lebih 5 tahunan saya bosan di dunia kerja. Nah, tentunya kan saya harus buka jalan. Nih, kira-kira selain kerja apa nih yang bisa saya lakukan? Nah, di situ mulai tuh saya cari-cari. Bahkan saya juga sempat jadi marketing juga. Marketing di properti. Oke. Marketing. Jadi sebelum digital marketing saya mulai, memang barengan juga dengan profesi yang lain gitu. Saya sebagai marketing intinya di luar dari dunia kerja. Gitu. Karena ya saya malas disuruh-suruh, itu aja sih gitu. Gitu. Jadi, berarti kalau dilanjut mah dulu mungkin jadi profesional di bidang apa tuh? di bidang marketing. Dari marketing di 2018 itu saya resign, saya kerja di marketing gitu, marketing properti gitu. Nah, karena saya lihat iklim online itu mulai berkembang, nah saya mulai terjun tuh, mulai belajar tuh di 2018 tuh. Sampai akhirnya penghasilan online itu melebihi saya sebagai marketing. Ya saya harus pilih dong gitu. Saya harus pilih antara marketing dan online gitu. Akhirnya saya memilih online sampai sekarang. Dulu kan kita bicara online, cuman mungkin pemirsa belum tahu ya. Dulu tuh mulai masuk ke online ya. Apa gitu?
jasa IT kah atau jualan barang kah atau justru kalau sekarang kan ada istilah juga media sosial spesialis dan lain-lain ya. Ya. Nah itu Mas Ali masuknya ke arah mana nih digitalnya? Dulu saya sempet jualan e-book, e-course by online di Instagram. Saya sempat menumbuhkan Instagram hampir 10.000 follower dulu tuh. Ya, barangnya itu apa? Ya produk digital. Produk digital. Saya jualan produk digital gitu. Nah, sering berjalannya waktu, nah saya kenal juga tuh digital marketing, yaitu ternyata kita bisa ngiklan di Facebook. Oke. Ya, kita bisa ngiklan di Facebook. Ya. Nah, akhirnya saya coba-coba. Nah, mulailah itu di 2016 itu mulai saya belajar sampai akhirnya saya praktek dan jalan. Gitu. Nah, ya itu awal. Otodidak atau ada guru? Saya kebetulan belajarnya itu otodidak. Dari YouTube juga ada gitu. Tapi akhir-akhir ini sih saya sering ikuti kelas-kelas yang diadain sama master-master lah gitu. Oke, jadi dulu justru belajarnya dari Syekh YouTube ya? Ya, Syekh YouTube. Makanya apapun ilmu yang kita mau sebenarnya ada di YouTube. YouTube juga. Dari A sampai Z kita bisa lihat ada di YouTube. Gitu. Sekarang apa sih ilmu apa yang ada di YouTube? Gitu. Semuanya ada. Gitu. Dulu pas awal-awal jualan berarti jualan barang digital berarti kan ya? Ya. Terus itu barang digitalnya punya sendiri atau punya orang itu pertama. Terus pas belajar digital marketing tuh prakteknya ke apa gitu, ke barang apa dulu gitu? Oh ya, dulu tuh produk digitalnya itu kayak apa ya kalau sekarang tuh novel. Okay. Nah, novel kan bisa dijadikan PDF tuh. Ya bisa. Ya bisa dijadikan PDF. Itu saya jual-jual tuh novel. Terus kita ada e-book tentang edukasi gitu, edukasi saham kayak gitu. Itu saya jualin tuh. Sebenarnya kalau orang pintar itu bertebaran di internet tuh bertebaran. Cuman saya downloadin aja tuh semua. Saya downloadin, saya kemas jadi suatu produk gitu, jadi bundling. Udah saya jualin ke orang-orang yang ngebutuhin. Sebenarnya kalau dicari di internet ya ada barangnya gitu. Cuman ya saya kemas aja itu. Oh jadi paket lah ya? Iya. Udah dibikin paket misalkan tentang novel dari 1 sampai berapa ya, gitu ya? Oh, Oke. Sebenarnya sih itu ilegal ya. Gak apa-apa dulu ya. Yeah. Itu 2018. Oke, berarti 2018 mulai ke sana marketing. Berhenti marketing kapan? Berhenti marketing itu kalau nggak salah pertengahan Desember. Pertengahan Desember. Tahun? 2018. 2018 langsung lepas semua berarti? Ya langsung lepas semua itu. Saya 2018 saya lepas marketing saya. Nah saya fokus di online. Nah awal di Jakarta atau langsung ke sini? Saya awal di Jakarta. Awal di Jakarta gitu. Terus sekarang bisa mental balik lagi ke kampung halaman gimana? Nah itu lucu. Kemarin itu kan COVID. Ya 2019 2019 berarti ya. Akhirnya tuh. Nah 2019 orang-orang di Jakarta itu udah pada panik. Nah artinya itu saya juga baru pertama kali menemukan bahwa kok ada penyakit kayak gini. Iya. Sampai kita di mall, di tempat-tempat umum itu kalau kita mencet lift itu pakai tangan, nggak pakai tangan. Pakai gini, pakai kartu, pakai apapun itulah. Intinya kita nggak pakai tangan. Nah, pakai kaki kadang-kadang gitu kan. Pokoknya serem lah. Parno ya kalau Parno ya. Bahasanya parno lah. Nah, orang-orang pada parno, termasuk saya. Nah, di saat parno itu pula kayaknya gue mending balik Kuningan deh gitu. Daripada di sini nggak jelas gitu kan. Nah, ya udah balik tuh di Kuningan. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata COVID itu bertahun-tahun. Nah,
Perkiraan saya dulu tuh beberapa bulan aja lah gitu. Ya udah balik Kuningan sambil istirahat. Nah, ternyata beberapa tahun saya mau ke Jakarta pun males juga kan gitu. Karena ya ngapain gitu kalau kita covid di Jakarta gitu. Nah, Itu posisi udah mulai digital ya? iya udah mulai digital. Udah mulai digital. Pas pulang kampung sempat ketahan dulu nggak? Apa sempet istirahat dulu atau tetap? Enggak langsung. Saya langsung karena kebetulan ngelanjutnya yang dari Jakarta itu. Oke. Itu. Nah, intinya kenapa saya sekarang di Kuningan? Ya gara-gara kejebak sebenarnya. Kejebak gitu. COVID. Kejebak COVID. Gitu. Kejebak COVID ya saya mutusin di Kuningan aja. Nah itu kan berarti dulu sendiri ya? Semua serba sendiri ya? Sendiri. Sendiri. Nah terus sekarang bisa pegawai nyampe 80-an lebih itu gimana tuh grow-nya gitu? Terus emang kebutuhan banyak orang tuh buat apa aja sih? Terus meyakinin mereka buat gabung sama, bukan ini ya, bukan karena usia ya, tapi kan kita kadang-kadang bener nggak gitu kan? Ya, ada gitunya dong. Ngerti saya. Ya. Justru awalnya itu saya di Kedung Gede. Kedung Gede. Kita buka kantor di Kedung Gede. Beberapa orang saja waktu itu, cuman 5 orangan. 5 orangan. Nah, saya rasa di Kedung Gede ini dari sisi SDM terbatas. Nah, dari sisi akses juga ini, mohon maaf nih warga Kedung Gede ya, karena ya ya Mas Ali juga kan di sana. Iya gitu. Nah, saya juga asli sana gitu, asli orang Hauruk Kuning gitu. Nah, saya memutuskan untuk ya udah deh pindah aja gitu, pindah ke yang agak kota dikit gitu. Nah, saya pindahlah ke sini. Nah, nyari tempat dapat di sini. Nah, karena dulu tuh saya kayak coba menantang gitu. Saya ini orang yang senang tantangan. Nah, saya mikir kalau misalkan memang nanti saya tinggal yang agak kota, ya, pasti pressure-nya tinggi gitu, pasti tantangannya lebih banyak lagi gitu. Jadi kemungkinan saya untuk grow, untuk tumbuh juga besar gitu. Akhirnya saya mutusin untuk pindah. Nah, ya sejalan dengan itu ya alhamdulillah lah gitu. Ini di Ciporang ya sekarang ya? Di Ciporang. Dan bener, grow-nya cepat tapi hambatannya juga banyak gitu ya. Ya itulah gitu dinamikanya. Nah itu nyambung ke yang tadi. Itu 80 orang tuh apa gitu bagiannya tuh, kenapa narik sebanyak orang itu ya? Ya. Karena saya punya database mantan customer saya dari dulu gitu ya. Nah, kan database itu lumayan banyak. Ya. Nah, sedangkan saya kan kalau sendiri nggak bisa. Itu otomatis saya perlu orang juga dong buat bantu saya gitu. Nah, karena database kita banyak, ya artinya saya juga perlu banyak orang gitu untuk memanage database itu gitu. Selain tim-tim yang lainnya gitu. Tapi kebanyakan berarti timnya seller atau ada tim lain juga? Hampir 60-70% itu kita CS, customer sales. Gitu. Jadi tim jualan gitu. 30%-nya kita itu manajemen, ada HRD, ada content creator gitu. Oke. Berarti ini ada finance. Ini bahasanya agak ini ya, agak cuman online tapi sampai memperkerjakan 80 orang. Cuman online ya. Iya. Dan itu bukan produksi kan? Kenapa? Dan itu bukan produksi barang. Bukan. Pure cuman online aja gitu. Cuman kan? online aja. Oke. Cuman online aja gitu. Banyak juga ya ini ya. Apa melibatkan banyak orang juga ya? Iya, gitu. Kalau sekarang berarti sama gudang, sorry. Hah? Sama orang gudang. Ada orang gudang. Tapi 80 itu udah termasuk orang gudang. Sama orang gudang. Oh, yang 30% tadi ya? Iya, termasuk manajemen itu. Tetap aja banyak ya. Berarti sekarang itu kalau dibilang Zani Advertise itu kan lebih ke jual online gitu, tapi dengan cara dan ini sendiri tentu ya. Barangnya. Sebenarnya kalau kita bicara barang, kita banyak SKU-nya. SKU-nya kita banyak gitu. SKU itu kayak kategori produk kita banyak gitu.
mulai dari kesehatan, terus makanan, terus fashion, dan produk-produk alat rumah tangga yang lainnya gitu. Dari sisi kategori produk kita banyak gitu. Tapi ya itu hampir 80% tuh kita produk Cina. Gitu. Oke, berarti importir ya? Iya gitu. Berarti ada gudang juga ya? Kita ada gudang. Apa produk paling aneh yang dijual dari Zani Advertise? Yang Panci? paling aneh Atau alat rumah tangga apa yang sebenarnya nggak terlalu dekat dengan anak muda lah ya, cuman tetap dijual di sini gitu. apa ya? Untuk alat rumah tangga kita mungkin sebenarnya nggak aneh sih. Nggak aneh. Fungsinya sama, Ya. cuman mungkin medianya yang agak aneh. Dulu kalau kita mengasah pisau, itu kan pakai batu asahan tuh. Ya, sampai Nah, sekarang juga. sekarang kan enggak gitu. Oh, Sekarang gitu? kan enggak. Sekarang kan ada kayak besi ketemu besi, ya si pisau itu jadi tajam. Kayak gitu. Ada itu asahan itu seperti dijual. Ada gitu. Itu contohnya ya, salah satu iya. contohnya gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, nyambung ke barang berarti kan ini impor dari luar ya, dari kebanyakan tadi Cina ya. Kenapa dari luar gitu? Emang harganya lumayan bagus, kualitasnya juga beragam atau gimana? Ya, yang pertama harganya lebih murah gitu. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya cuman orang Cina saat ini yang baru bisa produksi barang-barang kayak gitu. Oh gitu ya? Ya gitu. Saya belum tahu kalau di Indonesia ada orang yang bisa buat kayak gitu. Plastik atau Plastik, steel, produk-produk yang lainnya, ya kita apa ya? Semua barang itu kan dari Cina sekarang. Kita Ya, setuju dan nggak setuju. Paling kalau yang dari lokal itu fashion, kalau nggak fashion makanan. iya. Ya nggak? Ya. Gitu. Selain itu, kita setuju dan nggak setuju itu barang dari Cina. Kebanyakan ya. Kebanyakan ya, sampai kacamata, elektronik yang kita pakai setiap hari itu kebanyakan dari Cina gitu. Oke, dan secara kualitas oke juga. Secara kualitas tergantung. Dia Kita punya- balik lagi tergantung. Grade dia. Cina itu bisa buat barang sesuai pesanan. Gitu. Jadi lo mau order barang yang bagus apa yang jelek gitu. Cina bisa sediain. Tergantung kita berani ngasih harga berapa ke dia. Gitu. Misalkan dengan barang yang sama nih, seperti ini nih. Ya, Ini botol. botolnya ya. Botol. Cina bisa nggak buat kayak gini? Bisa. Cuman kualitasnya dia tanya. Mau kualitas bagus apa enggak? Kalau bagus ya agak mahal, kalau misalkan gampang penyek misalkan ya agak murah. Kayak gitu. Dan itu kalau langsung dari sana dengan harga edar di Indonesia lumayan ini ya. Lumayan apa? Ada merger yang lumayan gitu ya harganya ya. Ya ada margin yang lumayan. Mergernya. Iya, margin Ya, maksudnya. margin yang lumayan gitu. Karena ya barang dari Cina murah dan bagus menurut saya gitu. Ini nggak ada kendala bahasa nggak? Kan ini berarti seolah-olah ya kalau yang digambarin itu Mas Ali ini kita setuju lah tadi ya bahwa emang kebanyakan barang dari dulu juga made in Cina ya. Ya. Sampai sejadah aja gitu ya. Ya. Yang beredar kita pas saya waktu kecil tuh kebanyakan Cina gitu. Bisa dibilang Mas Ali ini kan berarti ngerebut jalur produsen, jalur distributor sorry. Ya. Dan Mas Ali jadi distributor langsung dari produksi di sana gitu kan. Ya. Ada kendala bahasa nggak gitu? Atau Sebenarnya enggak karena Oke. karena jujur saya juga punya kawan yang memang dia stay di Taiwan gitu. Jadi lo mau barang apa nanti gue sediain gitu. Jadi ya saya belinya ke teman saya ini ke kawan saya gitu. itu yang mahalnya sebenarnya. Gitu. Iya akses kayak gitunya Akses tuh. itunya yang mahal ya. Yang jarangnya itu. Yang jarang. Sebenarnya bisa aja kalau kita beli langsung ke Cina bisa. Banyak platform sekarang yang bisa handle itu. Ya cuman tadi itu ya mungkin dari kepercayaan, dari trust kan Iya. kalau awal-awal gitu. Terus kita masih buta harga, ya. Oke, berarti tapi ke depan ada ini ya. Tadi katanya ada rencana mau create sendiri. Ya, jadi harapan saya ke depan tuh saya mau develop produk sendiri. Nah, alasannya ya yang pertama kita nggak
apa ya, kita nggak beli lagi barang-barang Cina. Kenapa? Ya kalau kita beli barang Cina, otomatis uang rupiah kita lari ke Cina, gitu. Nggak ke warga Indonesia nih. Perputarannya berarti perputarannya langsung keluar. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa develop produk di di Indonesia sendiri, kita ngasih rezekinya tuh ke orang Indonesia juga gitu loh. Nah, jadi perputaran si uang itu ada di Indonesia gitu. Itu sih. Iya, gitu. Sana, ya. Nah, ngomong-ngomong perputaran ya, aku jadi penasaran nih. Dengan usaha yang melibatkan puluhan orang, puluhan CS ya, perputaran per hari atau perputaran bulanan, perputaran ya ini bukan untung ya, karena kalau untung kan nanti ada PPH, PPN itu pasti udah di inilah gitu. Cuman ini mah gambaran perputaran uangnya gitu. Nyampe berapa? Per hari mungkin atau per bulan apa? Ya masih dianggap puluhan lah. Per apa itu? Hari atau bulan? Per hari. Per hari puluhan? Per hari. Per hari puluhan juta guys. Tapi itu perputaran berarti maksudnya? Ya perputaran ya. Jadi saya nanti didatangi orang pajak loh. Jadi beda ya, profit sama perputaran itu beda gitu. Jadi kita berbicara putaran itu kan uang berdasarkan omset gitu, nilai transaksi gitu. Betul. Tapi kan itu juga ibaratnya bukan profit. Kalau profit kan untung. Kalau untung puluhan juta kayaknya cepet kaya gitu kan. Gitu. Jadi itu perputaran ya. Tapi kalau perputaran per harinya receh gitu. Receh. Perputaran per hari nyampe puluhan juta ya. Berarti kalau 10 hari aja udah ratusan juta ya. Perputaran ya? Ya, perputaran. Berarti sebulan lumayan juga ya? Ya kan masih banyak yang lebih besar dari saya gitu. Tapi ini untuk usia 25, wow luar biasa gitu. Dan itu cuma dari online gitu. Ya, bener ya? Cuma dari online nih. Dari online guys gitu. Mas Ali, tapi kan sebagai ini ya, kita kaum muda kadang ikut tren juga nih. Core bisnisnya di online. Dan Mas Ali udah jalanin itu gitu. Cuman kemarin kan sempat buka bengkel dan cuci sepatu ya. Kenapa nggak yang kayak gini nih? Ini kan 2 tahun belakangan di Kuningan lagi hype kopi banget ya? Nih. Kopi gitu. Saya suka kopi. Suka kopi tapi saya nggak suka bisnis kopi. Gitu. Kenapa? Ya saya nggak mau latah gitu. Saya nggak mau latah di bisnis ini, saya nggak mau latah. Karena saya merasa orang di Kuningan itu pecinta kopi atau orang yang datang ke kopi shop itu sebenarnya itu aja. Kalau menurut saya gitu, karena saya juga setiap hari ngopi gitu. Mungkin teman-teman juga pada tahu ini kopi apa gitu kan. Ya, teman-teman pada tahu ini kopi terenak di Kuningan. Tapi ini nggak ada labelnya ya. Kita copot dulu. Kita copot dulu gitu. Mungkin teman-teman yang kenal saya pasti tahu ini kopi apa gitu. AJJ besok kalau mau endorse saya pasang di sini. Boleh nih, nanti hubungi aja nih siaran ya. Jadi saya suka kopi tapi saya nggak suka bisnis kopi gitu. Yang pertama mungkin karena saya nggak ngerti, dan yang kedua persaingannya lumayan ketat gitu. Dan modalnya lumayan ya? Modalnya lumayan juga, di angka ratusan. Ratusan ya? Modal kopi ratusan? Ratusan. Oh iya, karena tempat sih ya? Tempat, kita harus sediain tempat gitu. Karena sekarang itu emang kita ngopi itu milih tempat sih. Ya, milih tempat. Iya benar. Iya kan? Kalau rasa kan mungkin udah mulai banyak yang ahli ya. Iya. Udah mulai merata. Jadi emang itu sebabnya nggak mau latah gitu ya. Iya. Terus kenapa larinya justru ke bengkel mobil, bengkel dan steam ya itu ya? Sama ke sepatu, cuci sepatu sorry. Bengkel mobil, saya rasa persaingannya masih masih terbuka gitu, marketnya masih luas gitu. Kenapa saya buka bengkel mobil gitu? Nggak sepadat kopi tentunya gitu, karena mobil juga sekarang menjadi bukan sesuatu barang yang mewah lagi. Setiap orang hampir sekarang ya rata-rata punya mobil gitu. Mau nyicil baku mahal. Iya, baik itu nyicil ataupun apapun itu rata-rata orang punya mobil gitu. Banyak banget. Nah, untuk menjawab itu semua orang di Kuningan itu segala sesuatunya ke Cirebon. Gitu. Kebanyakan ke Cirebon gitu. Mau beli apa,
kita mau ada kualitas yang lebih bagus sedikit pun kita ke Cirebon gitu. Nah, karena kebetulan saya lihat ada celah tuh ya, kita kan spesialis matic juga gitu, jadi teman-teman yang mobilnya matic mau di servis spesialis matic bisa di Paragon Matic. Saya jadi promosi nggak apa-apa ya gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya bisa di Paragon Matic kayak gitu. Jadi intinya itu Cerendang sih, ya, Cerendang ya. kayak di Cerendang gitu. Lebih Terus Jiwos. Satu. Jiwos itu sebenarnya karena saya lihat tetangga sebelah itu yang kopi. Nah, tetangga sebelah itu kan kopi ramai banget kan. Ya. Terus di situ kan kita juga ada kantor. Nah, Ada kantor di sana ya? Iya, ada Wirangan. kantor ya, Wirangan. Jadi ada space yang nggak terpakai, ya udah kita jadiin tempat cuci sepatu aja, karena kebetulan yang datang ke situ kan kebanyakannya anak muda. Dan emang jarang juga ya cuci sepatu di Kuningan. Maksudnya nggak berarti nggak ada, cuma kayaknya masih jarang ya. Masih jarang, Masih jarang ya. Mungkin cuma Jarang. ada. Kayaknya kurang dari 10 ya. Kalau saya lihat yang eksis cuma sekitar di bawah 5 malah. Oh, di bawah 5 malahan Di ya. bawah 5. Dan itu jadi kesempatan yang Iya. lumayan. Tinggal mungkin dibuat apa ya? Semacam habit, Seperti apa? apa sih, kebiasaan. Ya, habit gini. Soalnya kan cuci sepatu itu ternyata yang kita lakukan selama itu salah gitu ya. Yang kita lakukan dari SD sampai SMA itu kita cuci sepatu dengan cara yang kita penuh semangat itu salah. gosok-gosok itu salah gitu ya, salah. Itu salah besar. Jadi nggak kayak gitu sebenarnya untuk treatment sepatu itu. Treatment sepatu itu ada tekniknya gitu. Tergantung bahan gitu. Bahan misalkan kanvas beda treatment. Bahan apa beda treatment juga gitu. Kayak gitu. Jadi ya salah gitu kan. Ya sayang juga kan kalau sepatu sekarang kan mahal-mahal gitu. Kalau misalnya kita sembarangan nyucinya cepet rusak. Kalau soal teknik mungkin nanti kita bisa ini di sesi ininya ya. Soal teknik karena agak kurang kebayang juga nih gimana. Kita biasanya digosok gitu. Ya betul. Ada warna juga ya kalau nggak salah ya. Ada. Mas Ali, balik lagi ke bisnis utama Mas Ali di bidang online nih. Dengan perputaran keuangan yang sangat besar untuk usia 25 ya. Apalagi belum menikah ya? Belum. Mau dipromosiin takut udah punya pacar. Jadi enggak lah. Masih ada potensi pengembangan atau justru mau peralihan? Nah ini semua orang tuh kan pasti ingin grow ya, ingin tumbuh gitu. Nah sering berjalannya waktu kita juga ingin tumbuh. Nah tumbuhnya kita selaras dengan impact yang kita hasilkan ke sekitar kita. Ya. Harapan saya ke depannya selain kita bisa develop produk di sini ya, maksudnya di Indonesia sendiri gitu. Saya mau ngebantu UMKM gitu, yang misal contoh gini, kemarin saya open Jiwos. Nah, open Jiwos, kenapa kok bisa langsung diakses di Gmaps? Gitu kan ke ujung-ujung. Ya. Alamat tempat usaha kita ada di Gmaps itu nggak ujung-ujung loh teman-teman ya. Jadi kita mesti daftarkan, kita mesti verifikasi, baru kita muncul. Karena sekarang zamannya udah berubah, gitu. Jadi sekarang orang-orang mau ngecek apapun itu, baik itu produk, tempat, apapun itu sekarang dalam satu genggaman, yaitu handphone. Iya. Gitu. Bener kan? Setuju kan? Nah makanya saya nggak tahu nih teman-teman UMKM udah ke arah sana belum gitu, ngedaftarin nama tokonya sendiri gitu agar dikenal di internet, atau rilis produknya di Shopee misalkan, di marketplace gitu. Karena mungkin selama ini teman-teman jualannya itu baru hanya sebatas teman ke teman, saudara ke saudara gitu. Kalaupun online mungkin by WA ya. Iya, by WA gitu. Nah, kita mau ngebantu lah gitu. Itu barangkali teman-teman mau rilis di Shopee, di marketplace gitu, ataupun memang misalkan mau diiklankan, kita nanti arahnya ke sana gitu. Nantinya kita bantu gitu.
Itu berarti untuk pengembangan usaha di bidang jasanya ya. Ya, Kalau ininya nih, yang sekarang produk kan berarti yang udah jalan Facebook ya? ya kita jualan di Facebook juga. Di kuatnya di Facebook ya? Iya. Atau ada aplikasi lain? Kita kebetulan develop aplikasi juga. Kemarin kita develop aplikasi, intinya di aplikasi itu kita bisa jual produk ke banyak orang gitu. Kita ada di Google Play, udah di tes gitu. Namanya Zani CRM. Nah, nanti teman-teman di situ tuh bisa langsung jualan gitu. Itu yang baru ya ini? Yang baru. Udah rilis tapi? Baru rilis ya. Oke. Tapi sebelumnya berarti di medsos full? Di medsos, di WhatsApp juga kita ada database, ada TikTok juga. TikTok udah mulai juga? Udah mulai kita ada di marketplace juga lah gitu. Marketplace semua dicoba atau pilihan? Saya pilih-pilih. Di marketplace Tapi saya pilih. nggak satu kan? Enggak. Ada beberapa ya? Iya, ada beberapa. Berarti kalau ini secara sederhana ya mungkin Mas Ali itu tahu barang di mana, maksudnya dari sana gitu ya, tahu arahnya, dan CS ini berarti yang distribusi jualnya gitu. Iya, iya. Oke, baik itu di medsos, di marketplace dan lain-lain. Iya. Nah kalau medsos sekarang nih, jadi nyambung nih ke medsos, seru soalnya nih. Gimana? Kelihatannya gimana nih? Apalagi udah ada TikTok, Mas Ali juga tadi bilang TikTok. Aplikasi baru yang tiba-tiba ngegoyang. Buat jualan deh, maksudnya yang masih apa ya? Mungkin kan kalau ke digital marketing orang masih banyak yang awam ya. Tapi orang kebanyakan udah bisa minimal postingan lah. Nah, yang masih bagus tuh jualan di mana gitu. Kalau di medsos ya, kalau marketplace menurut saya tergantung produk. Tergantung produk. Nah, sekarang kan ada dua kekuatan tuh. Sekarang ada TikTok dan IG. TikTok dan IG. TikTok dan IG kalau menurut saya ya, tempat jualan. Nah, cuman ya itu juga beda segmen gitu. Orang-orang di IG sekarang udah pada pintar. Gambarnya harus bagus. Terus kontennya harus menarik gitu. Terus apalagi ya, websitenya mereka cari ada apa enggak gitu. Terus yang udah pakai siapa aja gitu. Nah, di TikTok sekarang juga sama. Nah, di TikTok orang-orang nggak cuman goyang-goyang ya, sekarang udah ada kayak marketplace gitu loh, ekosistemnya mereka bentuk gitu. Nah, itu segmennya lebih apa ya? Jual barang-barang yang puluhan ribu masih ada. Ada gitu. Nah, kalau saya lihat di Instagram itu kita dapat iklan segala macam kan udah mahal-mahal gitu. Kayak gitu. Paling ya beda market lah. Beda market ya. Kalau Facebook berarti udah mulai ini. Facebook menurut saya orang-orang yang ada di Facebook sekarang orang-orang tua. Orang-orang ya mungkin orang tua kita itu yang masih betah di Facebook. Kalau saya sendiri sih udah lama banget nggak aktif. Gitu. Bentar, berarti kalau secara pribadi Mas Ali kan udah nggak aktif nih di Facebook, tapi jualan dulu? Tetap jualan di Facebook. Kita tetap jualan. Jadi untuk iklan di Instagram itu ya pakainya akun Facebook. Cuman kita sebagai user aktif Facebook yang update status, ngepost, nge-tag orang itu enggak. Gitu. Jadi khusus aja Facebooknya buat jualan gitu. Karena kan ada ininya juga ya, ada semacam marketplace ya. Di Facebook ada. Di Facebook ada. Di Instagram tuh kayaknya ada tapi nggak terlalu gimana gitu ya. Iya. Jualannya tuh langsung DM ya. Iya. Kalau Instagram. Kalau TikTok apa pakainya? Ada ininya, ada marketplace-nya. TikTok tuh ada dua. Yang pertama ada kita bisa buka open store di sana kayak marketplace, tinggal check out. Oh gitu? Iya, udah bisa tinggal check out sekarang. Dan yang kedua ada iklan. Jadi kalau teman-teman pengguna TikTok itu kan misalkan lagi lihat video tiba-tiba slide pindah, tapi kok bukan apa ya, bukan akun biasa gitu, tapi itu iklan gitu. Sponsor gitu. Sponsor ya, yang bertulisan sponsor itu iklan. Nah, itu ada dua ini gitu. Enggak, kalau jualannya ya ini maksudnya.
Berarti kan pertama tadi bisa langsung keranjang, keranjang kuning ya, lu sering dengar tapi nggak tahu, nggak pernah Ya. diklik gitu. Yang kedua DM atau dikasih WA atau gimana kalau misalkan yang dari TikTok mau beli barang dari TikTok gitu, Biasanya sih udah ada linknya di situ. langsung link ya. Langsung link. Kalau IG mah kan kayaknya DM semua ya. Bisa DM Atau bisa klik to website. WA ya, website ya. Oke Ya. oke. Oh jadi caranya beda ya. Caranya beda-beda. Kalau Facebook tadi gimana? Facebook pakainya apa? DM juga inbox atau Enggak, kalau Facebook tuh kita ngiklan. Heeh. Nah, ngiklan itu orang itu diarahin? diarahin ke website. Oke oke. Nah, kalau teman-teman lihat kayak ada tulisannya bersponsor tuh di Facebook itu. Nah, itu kan iklan. Nah, kalau kita klik itu lari ke website. Nah, di website itu ya kita bisa pelajari dulu produknya. Oh. Nah. Oh jadi Ali itu punya website juga gitu? Iyalah. Website jualan? Iya. Oh, oke oke. Gitu. Aku paham. Kadang-kadang kan orang ada yang kayak gini juga. Iklannya di Facebook. Maksudnya postnya di Facebook ya. Tapi ngarahinnya itu ke link marketplace misalkan ya. Bisa. Kayak gitu pun bisa. Tergantung kita. Itu kan namanya funneling ya. Funneling itu tahapan-tahapan dalam marketing online gitu. Nah, Ada juga yang diarahinnya ke WhatsApp gitu. ya, ya balik lagi tergantung kita sebagai penjual mau ngarahinnya orang itu ke WA ataupun ngarahinnya ke website atau ngarahinnya ke Messenger atau ngarahinnya misalkan ke ke marketplace Shopee, Tokopedia gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi tergantung penjual aja itu. Dan itu Mas Ali lakuin semua sama teman-teman di sini ya, sama 80 Iya. ini. Luar biasa nih. Oh ya Mas Ali, satu lagi. Masih ada niatan nambah pegawai nggak gitu? Ini barangkali atau niatan sharing apa ya namanya? Ngajar orang tahu sih namanya? Apa? Mentor. Mentoring nggak gitu? Saya rasa saya kalau masalah mentoring saya belum Ya. dewa-dewa banget. Oke, siap. Malu juga kalau Iya, disuruh ngajarin gitu, masih banyak yang suhu-suhu gitu. Siap. Itu aja sih paling kalau mentoring. Tapi kalau buat nambah pegawai, Mungkin next ada. next ada ya. Next ada. Katanya mau freelance itu? Boleh. Jadi kita arahnya itu kita kedepannya itu mau nambah freelance sebanyak-banyaknya. Nah, karena kan sistemnya tanpa gaji juga gitu. Jadi Komisi ya. by komisi. Jadi buat temen-temen yang tertarik misalkan saya masih SMA nih atau misalkan saya masih kuliah mau ada penghasilan tambahan bisa ikut freelance jadi reseller kita ataupun nanti kita ajarin gitu, kita ada timnya gitu. Tapi diajarin berarti ya? Diajarin dong. Nah itu teman-teman yang mau berpenghasilan tapi waktunya belum bisa terikat mungkin ya bisa. Gimana caranya kalau harus datang kemana atau harus Bisa datang ke perumahan Bumi Kuningan Emas nomor A7, datang aja gitu. Nanti kita arahin. gitu ya? Atau misalkan harus DM dulu ke DM dulu bisa Ke? ke Zani @Zani advertise di IG ya, @Zani advertise. Bisa langsung DM atau follow. biar ngikutin Mas Ali yang masih muda tapi perputaran uangnya udah miliaran per bulan. Ya bener ya? Nggak jatuh? Apa miliar belum? Ya alhamdulillah. Iya berarti. Oke, Mas Ali, udah berapa ini nih kita nih? Udah setengah jam ada ya? Terakhir deh Mas Ali, apa ya? Jangan dulu terakhir, ini dulu. Ada mau fokus di usaha atau masih ada dunia yang pengen digarap? Saya kayaknya mau fokus di usaha. Usaha ya? Maksudnya dunia lain yang digarap Politik apa? atau apa gitu, atau kesenian misalkan Mas Ali ternyata punya bakat melukis kan nggak tahu ya. Enggak. Oke, masih boleh. Saya masih muda lah. Masih muda ya. Masih muda. Walaupun nggak menutup kemungkinan gitu ya. Mungkin kalau ada tawaran mungkin Ya, di masa depan atau Iya. kapan ya. Cuman kalau untuk sekarang pengen usaha. pengen usaha lah gitu. Ya. Nyari rezeki di usaha dulu. Iya ya, nikah juga belum ya. Kenapa? Oke, Mas Ali, ini buat closing mungkin pesan buat teman-teman yang masih muda atau
eh advice seperti ya, gitu kayak Ya. advice. Saya juga nggak apa ya, ibaratnya belum berhasil banget lah. Gitu. Oh ya, Nah, kita harus ini. intinya sebagai anak muda itu yang pertama harus punya semangat, dan yang kedua itu jujur. Kenapa? Semangat, jujur, terus tekun. Nah, dari ketiga sifat itu, dari ketiga karakter itu yang akan membentuk kita ke depan. Nah, kenapa kita harus semangat? Nah, semangat itu kita selalu ada harapan setiap hari. Nah, orang yang mempunyai harapan, orang itu nanti akan terus berada pada energi yang positif. Gitu. Terus yang kedua itu jujur. Jujur itu menurut saya, karena saya juga pernah kerja, jujur itu mata uang yang berlaku dimanapun. Lo mau tinggal di luar negeri, lo mau tinggal dimanapun, selama lo masih bisa jujur, lo bakal dipercaya sama orang. Gitu. Nggak banyak orang yang julid gitu, karena lo jujur. Gitu. Dan yang ketiga itu tekun gitu. Nah, banyak orang yang menyerah di awal gitu. Gue baru sekali dua kali gagal, udah gak minat lagi gitu. Jadi menurut saya semakin kita banyak gagal, semakin bagus sebenarnya itu, semakin mempercepat kita ke dalam keberhasilan kita. Menurut saya itu gitu. Jadi ya itu aja sih pesan buat anak-anak muda gitu. Anak-anak muda aja ya, bukan orang tua, anak-anak muda, karena saya masih muda gitu. Saya belum jadi orang tua soalnya gitu. Itu aja sih paling untuk anak muda gitu. Ini sebenarnya gara-gara Mas Ali bilang kegagalan, jadi banyak pertanyaan sebenarnya. Cuman gimana ya, udah closing gitu. Maksudnya Mas Ali tuh belum bilang kegagalan dulu tuh, atau hambatan-hambatan usaha tuh belum bilang, belum cerita. Mungkin kita next lah ya. Boleh. Harus sering ketemu lagi nih kalau kayak gini. Mangga. Teman-teman, mungkin hari ini sesi podcast kita selesai. Ada 3 hal yang Mas Ali bilang buat anak muda ya, berarti tadi soal kejujuran, semangat dan ketekunan ya. Apalagi yang tekun tuh agak susah banget tuh. Biasanya anak muda punya energi lebih, tapi susah untuk istiqomah bahasa ini ya. Anak muda itu terlalu bersemangat. Saking semangatnya mereka jadi gak bisa lihat gitu. Iya, pengen semua dicoba gitu. Iya, pengen semua dicoba. Dan jadinya semuanya gak garap. Iya. Oke, Mas Ali seneng banget ini sharing-sharing sama Mas Ali. Kita insya Allah ketemu lagi dengan mudah-mudahan dengan usaha yang UMKM itu udah jalan dan atau mungkin create barang yang lokal. Jadi kita bisa ngobrol lebih banyak gitu. Pemirsa, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.